Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini kita akan melanjutkan part selanjutnya dengan judul Kualat Gunung Merapi. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silakan tonton dulu agar bisa mengikuti alur yang kita bawakan. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Tak hanya sampai di situ, kedua asap itu belum berhenti berulah. Bentuk dan rupanya perlahan membesar hingga seukuran carrier yang mereka gendong itu. Bentuknya terus berubah-ubah, bermetamorfosa menjadi bentuk yang sangat mengerikan bagiku. Keduanya menjadi sosok tua renta yang dengan nyamannya hinggap di belakang keril Mulki dan Desti. Keduanya berambut panjang penuh uban. Sosok-sosok itu membelakangiku. Namun dari perawakannya dapat kupastikan Mulki menggendong seorang nenek-nenek, sedangkan Desti menggendong seorang kakek-kakek. Jujur, aku tak mengerti mengapa aku jadi bisa melihat perwujudan mereka. Ini adalah hal yang di luar kebiasaanku sebelumnya. Bahkan di rumahku yang terkenal angker itu pun aku tidak pernah menjumpai satu pun sosok mengerikan seperti apa yang sedang aku lihat di depan mataku ini. Oh Tuhan, kenapa ini? Aku hanya bisa menelan ludah beberapa kali. Langkahku ini tetap saja tidak bisa ku percepat. Padahal aku ingin sekali memberitahu Mulki bahwa sedang ada yang tidak beres dengannya. Aku mencoba untuk meneriaki, tapi tetap semakin keras usahaku ingin berteriak, semakin kuat pula tangan dingin itu menyumbal mulutku. Aku sebenarnya tidak ingin kalah dengan apapun yang sedang menyumbalku. Demi apapun, aku tidak mau sahabatku kenapa-napa. Belum aku sempat berteriak, kedua sosok itu malah menoleh ke arahku dengan memasang wajah yang penuh amarah dan mengancam, seolah menyampaikan pesan gaib yang berbunyi, "Kalau kamu berani, kamu tidak akan selamat." Pucat pasi kulit wajahnya nampak sangat-sangat jelas. Matanya yang hitam semua membuatku terperangah. Ada yang sedikit tidak asing dari wajah salah satu sosok itu, yaitu sosok nenek yang sedang bercokol nyaman di keril Mulki. Aku seperti mengenalinya. Mbok Irah, gumamku dengan mengerutkan dahi. Kedua sosok itu kembali ke posisi awal. Langkah kedua sejoli itu terus terhuyung-huyung. Kucai pun kembali menghampiri Mulki dan menanyakan kondisinya. Kucai menghentikan langkah kaki Mulki dan Desti. "Yuk, Dil, break dulu. Si Mulki sama Desti kecapean kayaknya." Kucai pun meneriaki Yoyo dan Gundil yang sudah sedikit menjauh. Teriakan menggema itu memanggil bayangan Yoyo dan Gundil yang mulai tertutupi kabut. Kucai lalu mendudukkan Mulki dan Desti tepat di atas area yang sedikit luas. Masih ada celah bagi pendaki lain untuk lewat. Syukurlah, Kucai mewakili kepanikan yang tak tertahanku. Bayangan Yoyo dan Gundil semakin jelas mendekat. Yoyo terkopoh-kopoh diikuti oleh Gundil. Begitupun dengan Ibang. Dia tergesa menghampiri Mulki, sedangkan aku, entah apa yang menahanku ini, susah sekali untuk disingkirkan. Lalu aku berjalan pelan menghampiri teman-temanku yang sedang mengerumuni Mulki dan Desti. Aku tidak berani melihat dua sosok mengerikan itu. Lebih baik ku alihkan pandanganku ke arah yang lain. "Kenapa, Mas?" sahut salah seorang pendaki yang menyusul kami.
Gak apa-apa mas, teman saya cuma kecapean aja, jawabku sedikit terbata-bata. Pendaki itu sepertinya solo hiking. Dengan senyuman ramahnya, dia berpamitan hendak mendahului kami. Oh iya mas, silakan, kulontarkan senyumku padanya. Yuk, lu jangan bercanda di saat kayak gini ah. Terdengar Mulki memprotes Yoyo. Lalu kualihkan pandanganku kepada si Yoyo. Tak disangka aku melihat Yoyo menundukkan badan sembari merapatkan kedua telapak tangannya yang ia taruh di depan kepalanya itu. Mulki pun terus memprotes tindakan Yoyo. Kulihat Ibang, Kucai, dan Gundil saling pandang satu sama lain. Aku tahu betul Yoyo sama sekali tidak bercanda. Ia memberi salam kepada kedua sosok yang berada di gendongan Mulki dan Desti. Yo, kenapa lu jadi mistis gini sih? Selama aku bersahabat dengan Yoyo, aku tidak pernah melihat dia berperilaku seperti ini. Atau bahkan ini sebenarnya sisi lain dari seorang Yoyo. Entahlah, menjadi bisa melihat mereka saja aku sudah ogah, apalagi harus berperilaku seperti Yoyo. Yoyo menyudahi sikap salamnya, lalu ia berkata, buat lingkaran, taruh si Mulki dan Desti di tengah-tengah kita. Pintanya dengan memasang wajah yang serius dan kepulan asap yang keluar tak beraturan dari hembusan nafasnya. Tak pikir panjang lagi, aku dan yang lainnya menuruti perintah Yoyo. Karena memang kami sudah sepakat dengan hal ini, mengingat Desti sedang haid. Tapi mengapa harus dengan Mulki? Aku tak tahu itu. Mungkin Yoyo ingin Mulki yang lebih bertanggung jawab berada di samping Desti. Aku, Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil lalu membentuk lingkaran melindungi Mulki dan Desti. Sesekali aku penasaran dengan kedua sosok orang tua itu. Aku memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke arah belakang. Mereka tetap nyaman berada di sana, seperti tidak mau pergi karena sudah betah. Yo, kok gue pusing banget ya? Pundak gue juga berat, tanya Mulki yang diamini Desti. Yoyo hanya memberi mereka minyak angin yang ia rogoh dari sakunya, lalu berkata, pakai ini aja dulu, bentar lagi juga hilang. Kita tunggu sampai maghrib selesai, lanjutnya. Memang waktu maghrib sudah tiba, terdengar dari suara azan yang volumenya sangat kecil. Sudah tak terhitung beberapa pendaki yang melewati kami lalu bertanya, kenapa mas? Karena mungkin aneh melihat formasi kami yang dibuat seperti anak kecil yang sedang bermain. Aku selalu gugup menjawabnya, namun Ibang selalu menyela dengan menjawab, dua teman saya ini kedinginan mas. Iya kedinginan, sampul yang bagus untuk menyembunyikan kedua sosok orang tua itu. Gelap mulai mendominasi. Aku meminta semuanya untuk memakai headlamp. Satu persatu headlamp itu dinyalakan supaya menjadi isyarat bagi pendaki lain akan keberadaan kami, dan nantinya mempermudah langkah kaki kami menapaki jalur pendakian. Waktu terasa sangat lama, seperti sudah seharian aku duduk di tempat itu. Aku melihat arloji di tangan kiriku, ternyata masih 15 menit lagi. Lelah mulai kurasakan, kuputuskan untuk mematikan headlampku untuk sementara waktu. Kupeluk lututku dan kubenamkan kepalaku. Karena terlalu banyak diam, rasa kantuk mulai menyerang. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, aku mendengar suara gamelan. Dari kejauhan terdengar jelas gamelan itu. Lalu ku fokuskan telingaku dan dapat kupastikan itu memang suara gamelan khas Jawa. Aku terperanjat. Loh, yo, lu denger gak? Bisikku pelan. Yoyo hanya mengedipkan matanya dan mengangguk cepat. Tak habis pikir dari mana suara itu berasal. Mana mungkin pagelaran yang dilaksanakan warga terdengar jauh hingga atas sini.
Seketika aku teringat dengan titipan koin aneh dan ranting jati yang kubawa. "Yo, emang di pasar Bubrah ada yang jualan?" tanyaku lagi. "Iya," jawabnya dengan singkat. "Syukurlah kalau begitu. Aku jadi lebih mudah memberikan titipan ini kepada orang yang dituju." Aku kembali membenamkan kepalaku, terus kupandangi alociku ini, berharap diam ini cepat berlalu. Gundil dan Ibang membuat posisi yang sama sepertiku, membenamkan kepala mereka. Suasana perlindungan Mulki dan Desti itu dihiasi dengan suara ngorok yang begitu keras dari si Ibang. Ia tertidur pulas. "Monggo, Mbah." Yoyo berbalik dan kembali membentuk sikap salam seperti semula. "Bang, Yoyo kenapa sih? Jangan bercanda ah," erang Desti. Yoyo hanya membalas dengan senyuman. Dia seakan ingin mengiyakan bahwa ia sedang bercanda. Tapi aku yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, namun berusaha keras untuk menyembunyikannya. Aku sedikit menoleh ke arah belakang Mulki dan Desti. Kulihat memang kedua sosok itu sudah berubah kembali menjadi asap yang berputar-putar lalu hilang begitu saja. "Udah enakan belum, Ki?" tanyaku berusaha mencairkan keadaan. Iya udah nih," jawab Mulki sembari menggerakkan bahu dan kepalanya. Begitupun dengan Desti. Ia terlihat sumringah ketika dirinya tidak lagi merasakan berat. "Dari sini pasar Bubrah udah dekat. Ayo kita lanjut," ucap Yoyo dengan nada yang datar. Aku menyalakan kembali headlampku lalu beranjak dari kesalnya rasa menunggu. Ku tarik tangan Yoyo hingga ia terbangun, dan ku tepuk bahunya seraya ku lontarkan senyuman seorang sahabat. Yoyo pun membalasnya dengan senyuman. Tangannya membalas mencengkeram bahuku dan berkata, "Kali ini lo yang jadi leader. Tapi gue baru pertama ke Merapi. Jalannya udah enak kok, gak usah khawatir," ujarnya menenangkan. Dengan sedikit terpaksa aku menyetujuinya. Beban berat bagiku yang pertama kali ke Merapi mengemban tugas sebagai seorang leader. Tapi apa mau dikata, Yoyo sudah mempercayakan kepadaku, sehingga tidak boleh aku sia-siakan. Pendakian dilanjutkan. Dinginnya hawa Merapi semakin menusuk hidung, menembus jaket tebalku. Nafas pun menjadi sedikit tidak beraturan. Beberapa ratus meter berjalan, di sebuah tanjakan kuputuskan untuk sejenak menghentikan langkah. Membalikkan badan hanya untuk menyapa dan menyemangati teman-temanku. Loh, Bang, Yoyo kemana?" Aku berteriak lantang kepada Ibang. Janjinya Yoyo akan bertindak sebagai sweeper. "Gak tahu, Dip, kayaknya ketinggalan jauh," jawabnya dengan teriakan. Aku memutuskan untuk menunggu Yoyo. 5 menit berselang, aku melihat kepala Yoyo yang menyembul keluar diikuti dengan badannya secara utuh. Melangkah pasti, menaiki tanjakan demi tanjakan. "Ini ada, Dip," teriak Ibang. Ku pimpin kembali rombonganku ini, menyusuri jalur pendakian dengan langkah yang pasti. Sebentar lagi, kita sampai di area peristirahatan untuk mendirikan tenda. Cahaya senter di kepalaku terus kufokuskan ke depan sebagai penanda langkah kami. Hingga akhirnya cahaya senterku menyorot sebuah batu yang begitu besar. Kusisir setiap sudut batu itu dengan cahaya senterku. Saking terpananya, aku dibuat terperanjat ketika cahaya senterku ini dengan tepat mengenai puncak batu itu. Di sana terdapat 2 sosok orang tua yang kulihat tadi, ditemani 1 sosok hitam besar menatap tajam ke arah kami. Sontak kupalingkan pandanganku, kembali meniti jalur pendakian. "Kenapa, Dip?" Gundil sepertinya menyadari tingkah anehku. Enggak, tumben lu masih kuat, Dil,"
Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ah, elu, ketusnya kesal. Dengan penuh kewaspadaan aku menundukkan pandanganku. Aku tidak ingin melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Sampailah di mana aku menemukan sebuah jalur yang sangat menanjak. Kemiringannya hampir membuatku menyerah. Namun aku tidak lupa dengan tujuanku. Dengan yakin ku naiki jalur itu sebelum akhirnya aku melihat area yang sangat luas, beralaskan pasir sama seperti jalur pendakian tadi. Yo, ini pasar Bubrah, teriakku kepada Yoyo yang masih berada di belakang. Iya, jawabnya singkat. Aku menunggu yang lain di area yang luas itu. Namun sejauh cahaya senter itu kusorotkan, aku tidak melihat satu pedagang pun di sana. Lalu, apa alasan tempat ini dinamakan pasar? Dan mengapa Yoyo mengiyakan kalau di sini terdapat orang yang berjualan? Ikutin gue. Yoyo mengambil alih komando setelah semuanya berkumpul. Dia menuntun kami ke sebuah titik yang lenggang. Tenda-tenda pendaki lain sudah lebih dulu berada di sana. Kami terus melangkah meski sedikit susah payah karena kontur pasir yang kami pijak menelan kaki. Aktivitas dari pendaki lain sedikit membuat hangat suasana. Bayang-bayang hitam besar puncak Merapi menyeluruhkan semua yang lelah. Luar biasa sekali tempat ini. Tidak terbayang olehku betapa dahsyatnya letusan Merapi yang menelan jiwa kuncinya sendiri beberapa tahun lalu. Sejenak aku tundukkan hati untuk mendoakan korban-korban yang meninggal dunia akibat kejadian nahas itu. Al-Fatihah. Amin, bisiku sembari mengusapkan kedua tanganku yang sudah terasa seperti es batu. Kudongakkan kembali kepalaku, mengikuti Yoyo yang hampir menemukan area untuk berkemah. Tak sengaja aku melihat sebuah papan yang terbuat dari kayu yang ditempelkan pada 3 buah batang kayu berdiri tegak. Pasar Bubrah. Terang dari tulisan di salah satu papan itu. Akhirnya aku sampai di tempat ini. Papan itu membuatku terpaku. Kutelusuri setiap sisinya, membiarkan yang lain lebih dulu melangkah. Terdapat sebuah tulisan yang membuatku merenung. Tulisan berbau peringatan itu berbunyi, "Di sini lebih baik aman. Satu orang terasa banyak. Jangan tambahkan lagi. Jiwa-jiwa yang mati sia-sia." Tulisan itu diguratkan oleh tinta berwarna merah. Dipasang di 4 papan berbeda sesuai penggalannya. Semoga saja rombongan ini dapat bekerja sama dengan peringatan itu. Kulanjutkan kembali langkahku mendekati teman-temanku yang sudah lebih dulu beristirahat tak jauh dari papan tulisan tadi. Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil mendirikan tenda, sementara Melki dan Desti terduduk lesu menunggu yang lain selesai bekerja. Tenda-tenda itu dibuat sedikit merenggang dengan posisi saling berhadapan. "Dip, gue satu tenda bareng si Melki sama Desti aja ya. Kalian berempat pakai tenda yang ini," ujar Yoyo seraya menunjukkan tenda kuning yang sudah ia dirikan. Aku pun mengangguk, kemudian membantu mereka memasukkan semua keril ke dalam tenda. "Ayo makan dulu." Yoyo membukakan pintu tendaku. Ibang segera mempersiapkan semua peralatan memasak. Kupluk kembali kupasang untuk menangkal kedinginan. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil mengikuti Yoyo keluar tenda. Di luar sudah ada Melki dan Desti menunggu kami. Dari menanak nasi hingga memasak semua bahan makanan, kami laksanakan dengan penuh kehati-hatian dan rasa lapar. Aku dengan lahap memakan semua hasil masakan Desti dan Ibang. Walaupun sederhana, bagiku itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Keras sedikit tak apalah, karena Desti menanak nasi bukan menggunakan rice cooker. Meskipun begitu, itu cukup mengganjal rasa laparku yang tak tertahan.
Setelah menjejali perut, kami berjalan menuju tenda masing-masing. Aku dan Ibang merapikan peralatan memasak lalu menyimpannya di samping tenda. Seperti biasa, seperti sebuah pepatah tongkrongan bilang, "Wis mangan ora udut enek." Sebelum memasuki tenda, aku memutuskan untuk menghisap sebatang atau 2 batang rokok. Toh santai ini. Aku menatap tenda Yoyo. Tumben sekali Yoyo dan Mulki langsung membenamkan diri di dalam tenda. Kelelahan mungkin, pikirku. Aku, Ibang, Kucai dan Gundil malah asik berbincang. Hingga akhirnya Kucai meminta izin untuk ke belakang tenda. Beberapa saat kemudian sayupku dengar suara percakapan dari 2 orang di belakang tenda. Aku beranjak dan memeriksanya. Aku melihat ke belakang tenda. Terdapat 2 orang yang sedang berdiri. Dari perawakannya, aku bisa mengenalinya. Salah satunya itu Kucai. Tepat sekitar 1,5 meter di belakang tenda, kulihat Kucai sedang berbicara dengan seorang lelaki yang berpenampilan tidak umum, bahkan cenderung aneh bagiku. Aku menghampiri tempat Kucai berbincang dengan lelaki itu. Semakin jelas, kulihat lelaki itu sekitar berumur 40 tahunan, tanpa jaket, tanpa keril, dan tanpa sepatu gunung. Lelaki itu hanya berpakaian layaknya orang yang hendak pergi ke sawah. Tanpa mengenakan sepatu gunung, lelaki itu hanya memakai sendal jepit sebagai alas kakinya. Kenapa bisa lelaki ini mendaki gunung dengan penampilan yang ala kadarnya? Siapa dia? Kehadiran lelaki itu menghadirkan rasa penasaran bagiku. Lebih tepatnya, aku sangat penasaran dengan penampilannya yang tak umum itu. "Maaf Pak, dari mana mau kemana ya?" Aku membuka obrolan. "Saya warga sini. Saya mau pulang, tapi sudah kemalaman. Rumah saya di belakang puncak sana." Lelaki itu menjawab dengan santainya, menunjuk ke arah siluet besar puncak Merapi. "Hah? Emang ada desa di belakang puncak ini?" Suatu pertanyaan besar menghujam di kepalaku. Tak ada reaksi kedinginan sedikit pun dari raut muka ataupun bahasa tubuhnya. Padahal dia hanya memakai 2 lapis kaos tipis. Kulitnya pun nampak berwarna normal, kuning langsat, tanpa ada warna ungu yang menandakan darah-darahnya mulai membeku oleh hawa dingin. Luar biasa sekali pria ini. Ilmu apa yang dia pakai hingga jaket pun tak berguna baginya. Aku dan Kucai saling memandang, heran dengan keluarbiasaan pria ini. Kucai sendiri menyebut pria ini dengan sebutan Simbah. "Mari Mbah, kita ngopi-ngopi di depan tenda saja," ajakku dengan segan. Aku berjalan duluan menuju Ibang dan Gundil. Kucai dan Simbah mengikuti dari belakang. Sayupku dengar mulut Simbah meracau kecil. Bukan mengajak Kucai berbincang, dia meracau sendiri. Aku meminta Ibang untuk mengeluarkan kembali peralatan memasak. Dengan cekatan, Ibang meraih kerilnya lalu dengan hati-hati mengeluarkan satu persatu peralatan masak itu. Aku sendiri mengeluarkan 2 renceng kopi hitam manis dari dalam kerilku. Itu adalah amunisi kami selama di sini. Dan tentunya tidak akan pernah ada rokok tanpa ada kopi di sampingnya. Mereka berdua layaknya 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan. "Lapar lagi gue," tutur Ibang. "Dil, gue minta mie." Ibang merangkak menuju ke dalam tenda. Ia merogoh keril Gundil yang tersimpan banyak mie instan dari berbagai merek dan berbagai rasa. Perutku yang semula terasa kenyang mulai terasa lapar kembali. Seperti cacing-cacing di dalam perutku ini terhipnotis oleh si Ibang. "Sekalian bawa 5 aja Bang, kita makan-makan di sini," ucapku. Aku menoleh ke tempat Simbah duduk. Tangannya melingkar di betisnya yang ia tekuk. Tatapannya tertuju kosong melihat tenda ke arah Yoyo. Dari matanya seperti ada cercahan kesedihan.
Nafasnya sesekali berhembus kecil. Simbah terus saja melamuni tenda Yoyo tanpa bergerak sedikit pun. "Kenapa, Mbah?" tanyaku membangunkan lamunannya. Gak apa-apa," jawabnya. "Oh iya, aku teringat sesuatu. Apa Simbah ini adalah orang yang dimaksud pemuda yang kutemui di pasar Cepoko tadi siang itu?" "Aku rasa begitu." Kurai kerilku, lalu ku ambil ranting jati yang kusimpan di sakuku. Lalu tak lupa kurogoh koin berlubang kecil berbentuk kotak di saku celanaku. Ku perlihatkan kedua barang itu ke hadapannya. "Apa ini?" tanya Simbah. "Loh, bukannya ini punya Simbah?" tukasku. Simbah lalu merampas koin dan ranting itu dari tanganku. Matanya memicing, dahinya mengernyit. Ia memeriksa setiap detail dari keduanya, mencium bau dan melihat setiap ukiran dan lekuknya. "Oh ini," cakap Simbah, seperti sudah mengetahui pemilik kedua benda itu. "Ini milik salah satu pedagang di pasar ini," tegasnya. Simbah lalu memberikan kedua benda itu ke genggamanku lagi. Lalu aku menyimpannya kembali ke tempat semula. "Apaan itu, Dip?" tanya Kucai yang penasaran. "Ah, itu cuma cindera mata," jawabku gugup seraya melontarkan senyum. "Oh iya, Mbah. Emang di sini betul-betul ada yang berjualan? Kok masih sepi?" tanyaku sambil kubersihkan debu yang ada di tanganku. Aku penasaran dengan kondisi pasar Bubrah yang masih tidak ada pedagang satupun saat itu. "Iya ada, tapi pasarnya baru buka nanti, tengah malam," jawab Simbah lagi-lagi dengan santainya. "Loh, kok masih sepi, Mbah?" Lelaki itu hanya diam 1000 bahasa. Tak ada jawaban yang kuharapkan. Matanya kembali beralih menatap tenda Yoyo. Mataku pun mengikuti arah pandangannya. Aku melihat tenda Yoyo yang gelap dan sedikit bergerak-gerak karena diterpa angin. Sambil menunggu mie instan yang tak kunjung matang, mataku masih menatap tenda Yoyo. Siapa tahu Yoyo terbangun dari tidurnya dan keluar tenda menghampiri kita semua. Tak menunggu waktu lama, harapanku terkabul. Mulut tenda yang kulihat beberapa meter di depanku itu seperti ada tangan yang berusaha membuka dari dalam. Perlahan kain parasutnya mulai terbuka. Sedikit demi sedikit mulai terlihat 2 pasang kaki dalam keadaan lemas. Mulki dan Desti sudah tertidur pulas. Tangan yang berusaha membuka mulut tenda terus menuntun resleting agar terbuka sepenuhnya. Dalam keadaan setengah jongkok, Yoyo berusaha keluar tenda. Ia sedikit merapikan kembali kupluknya lalu menutup pintu tendanya kembali. Yoyo berjalan cepat ke arah kami. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Asap yang keluar dari hidung dan mulutnya nampak putih. "Mbah." Sebelum mengambil posisi duduk, Yoyo melempar senyum kepada Simbah. Lalu ia duduk di samping Simbah. Mata Simbah memeriksa Yoyo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia seakan tersadar sesuatu. "Yoyo, ini rombongan kamu?" tanya Simbah sembari menyampirkan tangannya ke pundak Yoyo. Yoyo pun menganggukkan kepala. Tak heran bagiku, banyak yang Yoyo sudah temui di Merapi ini, sehingga sedikit pun aku tidak menaruh curiga terhadap sikap Yoyo kepada Simbah tadi. Mereka cukup akrab, layaknya kawan lama yang bertemu kembali setelah beberapa tahun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Senyum terlukis di antara keduanya. "Kopi apa mie, Yo?" tanya Ibang sembari menumpahkan mie ke wadah yang agak besar. "Itu memang untukku, Ibang, Kundil, dan Kucai. Sementara untuk makan Simbah, Ibang mengambil nesting miliknya sebagai tempat penyajian mie dengan porsi yang lebih sedikit." "Kopi aja, Bang. Udah kenyang gue," jawab Yoyo. Oke, jawab Ibang menyanggupinya.
Mie instan sudah tersaji di depan mata. Ibang masih berkutat dengan nestingnya berisi air yang ia taruh di atas kompor portable. Selagi menunggu mendidih, Ibang memberikan mie milik Simbah, lalu beringsut siap menyantap mie yang sudah tersaji dalam wadah. Kami lebih baik seperti ini untuk membangun kebersamaan. Hal sederhana seperti ini sangat perlu untuk dilakukan. Satu wadah untuk bersama. Tadi pun begitu, hanya saja wadah ini sekarang tersaji mie, bukan nasi dan lauk pauk. Ibang mondar-mandir memeriksa kondisi air yang ia masak. Setelah mendidih, baru ia seduh kopi yang sebelumnya sudah ditaburkan ke dalam gelas plastik. Yoyo menyambut bahagia kopi yang ia pesan. Tangannya merogoh saku celana dalam-dalam, seperti mencari sebuah kepingan harta di dalam tanah. Ternyata si Yoyo mengambil sebuah rokok dari sakunya itu. Sial, dia mendahului kami. Yo, emang di daerah sini ada desa? Tanyaku sembari lahap menyeruput beberapa helai mie instan yang sangat nikmat ini. Ada, jawabnya singkat. Kepulan asap rokoknya membumbung, sehingga hampir tak dapat dibedakan antara asap rokoknya dengan asap karbon dioksida yang keluar dari setiap hembusan nafas kami. Hanya saja lebih pekat. Gue lanjut ngopi di tenda aja. Bahaya kalau si Mulki sama Desti ditinggal berdua. Masih dengan rokok dan kopi di tangannya, Yoyo meninggalkan kami. Mari mbah, ujarnya. Dia melangkah kembali menuju tendanya. Karena khawatir asap rokoknya berkumpul di dalam tenda, kulihat Yoyo sempat membenamkan bara api rokoknya ke dalam pasir tepat di depan tendanya. Rokok itu pun mati seketika. Puntungnya ia taruh di saku jaketnya, lalu dengan menunduk mundur, ia masuk tenda lalu melontarkan senyum dan melambaikan tangan kepada si Mbah. Masih terdapat sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku masih tak habis pikir. Di daerah Segersang ini terdapat sebuah desa. Desa yang kata Simbah terletak di puncak Merapi ini selamat dari letusan beberapa tahun lalu. Aku mengerutkan dahi, berusaha keras menerima pernyataan dari Simbah. Namun otakku buntu. Aku sama sekali tidak menemukan jawaban. Kulihat sekali lagi perawakan Simbah dari ujung rambut hingga ujung jari-jari kakinya. Aku dapat memastikan dia memang manusia, tapi mengapa penampilannya senekat itu? Padahal aku yang manusia normal pun memakai jaket berlapis di sini. Dan dengan dia mengaku terdapat desa di daerah Segersang ini. Mulut berhias kumis tebal itu terus lahap memakan mie yang kami beri. Kami semua terperanjat. Hampir saja semua kuah mie rasa soto yang kami santap tumpah ruah. Semua mata tertuju kepada Simbah. Aku yang duduk tepat di sampingnya dan melihat bahunya naik turun dengan cepat. Aku memandangi teman-temanku. Kami semua bermain mata, saling mempertanyakan ada apa dengan lelaki ini. Belum selesai dengan rasa terkejut yang kami dapat, kami kembali dikejutkan dengan tangisan lirih dari si Mbah. Aneh, tadi ketawa sekarang menangis. Hal itu membuat kami sedikit beringsut menjauh. Aku memberi kode mata kepada si Ibang supaya membereskan peralatan masak sekenanya, tanpa memperdulikan nesting yang sedang dipegang si Mbah. Si Mbah pun kembali tertawa dan berkata, "Kalian ini orang baik. Besok kalian mampir dulu ke rumah saya ya. Kalau saya gak bawa orang baik seperti kalian, ibu saya bisa marah." Dadaku seperti dijejali balon, lalu ditiup hingga meledak. Mendengar pernyataan seperti itu membuatku ingin segera masuk tenda lalu mengunci tenda rapat-rapat. Mungkin bisa diwakilin Yoyo, ucap Gundil dengan ekspresi senyum yang dipaksakan. Ibang yang sekenanya merapikan peralatan masak, pelan-pelan memasuki tenda, diikuti oleh Kucei dan Gundil. Di luar hanya menyisakan aku dan Simbah. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Ludah yang beberapa kali kutelan terasa berat sekali.
Aku tak pernah merasakan setakut ini. Kami duluan masuk tenda ya Mbah. Sudah pada ngantuk, ucapku dengan terbata-bata. Untungnya Simbah mengizinkan. Hati ini terasa lebih lega ketika aku baru saja masuk tenda. Kemudian tergesa aku tutup resleting pintu tenda rapat-rapat. Untuk lebih meyakinkan dan memberi kami kenyamanan, di balik mulut tenda itu aku sumpal dengan keempat keril sekaligus. Di dalam tenda suasana sangat sunyi. Tak ada candaan yang terlontar, tak ada jawaban, tak ada lawakan yang bisa tersaji. Semua diam di balik sleeping bag-nya masing-masing. Cai, gimana caranya lu bisa ketemu dia? Tanyaku tepat berbisik di telinganya. Gue juga nggak ngerti, Dip. Tiba-tiba aja dia ngehampirin gue di belakang tenda, jawabnya. Aku ngelirik Ibang. Kali ini sang jawara pun sepertinya takluk. Ibang menyelimuti dirinya sendiri dan menghadap ke belakang tenda. Mungkin ia belum mempunyai jurus penangkal jika dirinya dibawa ke alam gaib oleh Simbah. Udara malam semakin terasa kedap. Kulirik, semua temanku sepertinya sudah terlelap. Beruntung sekali mereka dapat tidur dengan mudahnya. Aku merasa sendirian. Ketakutanku semakin menjadi ketika ku dengar di luar tenda Simbah masih meracau sendiri. Kadang tertawa, kadang pula menangis. Darahku terasa semakin mendesir ke atas ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang. Sialnya, aku juga belum ngantuk. Selain mendengar racauan tak jelas dari lelaki aneh yang baru saja aku kenal itu, telingaku menangkap suara-suara lain. Di luar situasi begitu ramai. Sedikit keberanianku kembali muncul. Aku bergeser sedikit ke dekat mulut tenda untuk mencari tahu apa yang sedang Simbah racaukan. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkeram pinggangku dengan kuat. Mau ngapain lu? Tanya Kucai berbisik keras. Gue kepo sama Simbah. Ternyata Kucai belum tidur. Ibang dan Gundil serentak membuka bagian sleeping bag yang menutupi wajah mereka. Minta bantuan si Yoyo aja, siapa tahu dia bisa ngehandle. Usul Ibang sangat bagus. Tapi aku tak berani jika harus keluar tenda. Ya udah, gue aja yang kesana, timpal Kucai. Kucai pun terbangun bergegas membuka sleeping bag-nya. Ia kembali mengambil nafas berat, lalu memindahkan karil-karil yang menyumpal mulut tenda. Dengan cepat Kucai pun membuka resleting penutup pintu tenda itu. Kemudian dengan sedikit berlari ia menghampiri tenda Yoyo. Aku hanya bisa melihat Kucai menepuk-nepuk pinggiran tenda milik Yoyo. Dia mencoba membuka tenda itu, lalu dengan cepat menutup kembali. Kucai berdiri, dia berputar melihat ke sekelilingnya, lalu hilang dari pandanganku. Dari dalam tenda ini, aku hanya bisa berdoa supaya Kucai segera menemukan bantuan. Bermenit-menit kemudian, Kucai kembali berlari ke arah tenda ini. Buru-buru masuk lalu menyumpal kembali mulut tenda. Dengan nafas tersengal dan suara yang tergesa-gesa, Kucai berkata, Yoyo, Mulki, Desti gak ada. Pernyataan Kucai membuat Gundil dan Ibang terduduk seketika. Tadi juga gue udah minta bantuan pendaki lain, tapi mereka semua juga pada takut, tandasnya. Bagaimana ini? Bagaimana jika Simbah tiba-tiba memaksa kami untuk sowan ke rumahnya? Coba telepon pihak basecamp, seru Kucai. Ide yang bagus. Aku segera mengambil ponselku. Segera aku cari nomor kontak pihak basecamp. Nah, ketemu. Tanpa pikir panjang lagi, segera aku tekan tombol berwarna hijau yang tertera dalam layar. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Suara lembut operator menyela memutus hubungan panggilanku. Benar saja, kulihat batang-batang sinyal yang terlukis di pojok kanan atas ponselku itu hanya terisi satu. Kadang tidak ada sama sekali.
Terus ku coba menghubungi pihak basecamp, tapi tetap saja suara wanita pegawai operator itu menyela. Awalnya harapan itu mulai tumbuh, kini kembali sirna. Kami semua panik. Sumpalan keril di mulut tenda kami tambah dengan sepatu yang dirapatkan di atasnya. Langkah terakhir yang bisa kami tempuh adalah hanya memaksakan diri untuk tertidur. Mungkin Simbah tidak akan berani mengajak kami ke rumahnya jika kami dalam keadaan terlelap. Semua mengatur posisinya dengan baik, kembali menutup sekujur tubuh dengan sleeping bag. Semakin larut malam, semakin banyak pula aku mendengar suara dengkuran teman-temanku itu. Mereka bertiga sudah terlelap, kecuali aku. Di samping aku tetap tidak bisa tidur, aku tetap ingin menjalankan amanah yang diberikan pemuda yang kutemui di pasar Cepogo tadi. Aku menunggu tengah malam tiba untuk memberikan titipan koin berlubang kecil dan ranting jati. Sayup ku dengar suara racuan Simbah perlahan mengecil hingga akhirnya menghilang, disusul suara gemuruh yang membuatku terkejut. Suara Simbah benar-benar hilang. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Aku bergeser sedikit menuju mulut tenda untuk mengintip dari celah resleting. Benar, lelaki itu sudah tidak ada. Nesting bekasnya pun ia simpan dengan rapi tepat di depan pintu tenda. Sejurus kemudian aku kembali dikagetkan oleh sebuah suara. Namun kali ini bukanlah suara Simbah, melainkan suara gamelan Jawa yang begitu jelas memengkik telingaku, dilengkapi dengan suara kidung Jawa yang membuat bulu halus di belakang leherku ini berdiri seketika. Rasanya hanya merinding, bukan takut layaknya ajakan Simbah tadi. Sehingga dengan yakin aku mengambil koin dan ranting itu, lalu bergegas keluar tenda. Di luar memang sudah terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Di antara mereka ada yang mendirikan lapaknya tepat di samping tenda pendaki lain. Aku melangkah tanpa sepatu. Pasir-pasir itu ingin menelan langkahku. Langkahku tergopoh-gopoh. Beberapa meter aku melangkah, aku merasakan hal yang sangat ganjil. Kapan pedagang-pedagang ini mempersiapkan lapaknya? Aku pun berputar melihat sekeliling. Terlihat pedagang-pedagang itu sudah sangat siap menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang itu berwajah pucat pasi. Suara gamelan yang masih kudengar tidak hanya membuatku merinding, akan tetapi menambah suasana menjadi sangat seram dan sangat pekat. Pikiranku berkecamuk, dijejali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang dapat aku simpulkan sendiri. Setan, inikah pasar setan? Aku harus mengembalikan benda-benda ini ke tangan setan. Aku mengurungkan niatku. Aku berniat akan menggeletakkan benda-benda ini begitu saja, berharap si bapak pedagang yang diaku ayah oleh pemuda yang kutemui itu mengetahui keberadaan benda-benda ini. Aku memutar badanku, melangkahkan kakiku untuk mencari tempat yang cocok. Namun seseorang menghadangku. Ya benar, itu si Mbah. Aku berusaha kabur dari terornya, akan tetapi cengkeramannya begitu kuat mencengkam lenganku. Ayo, ikut saya, Simbah membentakku. Aku tidak bisa melepaskan penggenggamannya yang begitu sangat kuat. Aku pun panik sejadi-jadinya. Gak usah takut, saya akan mengantar kamu ke pemilik benda-benda itu. Suaranya pun melembut seperti tidak pernah membentak sebelumnya. Aku bisa dengan baik mengikuti langkahnya. Aku melihat di sekeliling pasar, di salah satu lapak yang mencuri perhatianku. Aku melihat sebuah transaksi dari seorang anak muda yang berpakaian biasa saja dengan pedagang yang menjajakan dagangannya di dalam beberapa kantong plastik berwarna hitam. Aku terus memantaunya, dan tanpa kusangka anak muda itu ternyata membeli kaki dan tangan manusia. Itu yang sudah dipotong-potong. Aku mendadak merasakan mual.
Seketika itu aku teringat dengan bingkisan hitam yang kujumpai di jalur pendakian. Daripada mual berkelanjutan, aku memalingkan pandanganku ke punggung Simbah. Beberapa saat setelah aku melihat transaksi menjijikan itu, Simbah mempercepat langkahnya. Ia menghampiri salah satu jongkok pedagang yang mejanya dalam keadaan miring. Salah satu kaki meja pedagang itu rapuh. Simbah lalu menarik tanganku, seperti memberi kode untuk segera memberikan kedua benda aneh yang kubawa itu. Tanganku gemetar memberikan kedua benda itu. Di balik wajahnya yang pucat pasi, raut pedagang itu terlihat ramah sekali, sama seperti pemuda yang menitipkan barang itu tadi siang. "Oh, ini dari anak saya ya?" ucapnya seraya tersenyum. Tanpa menunggu lama, pedagang itu memakai ranting jati yang semula aku bawa sebagai kaki meja, menggantikan kaki meja yang sudah merapuh itu untuk mengokohkan lapaknya berjualan. Lalu koin itu si pedagang hanya memasukkan ke dalam saku jas yang ia kenakan. "Makasih ya, Dek," ucap syukur pedagang itu. Tak ingin terlena keramahan pedagang itu, aku lantas berlari menuju tenda Yoyo. Kali ini aku tidak dihadang oleh Simbah. Dia membiarkanku berlari begitu saja. Langkahku sempat terhenti ketika sudut mataku menangkap satu orang yang ku kenal. Aku pun meliriknya pelan. Itu Ega. Keadaannya sudah terpasung. Dia menjadi dagangan para lelembut di sana. Entah itu sukmanya atau benar raganya, aku tidak dapat memastikan. Ega meminta maaf kepadaku dengan suara yang sangat lirih. Tanpa pikir panjang, aku kembali mengambil langkah 1000 untuk meminta bantuan Yoyo, menjelaskan semua ini. Yo, bangun yo." Aku merusuh tenda Yoyo. Aku berjongkok di depan mulut tenda seraya menepuk-nepuk kain parasutnya. Lama tak ada jawaban, aku berinisiatif membuka tenda dengan segera. Setelah mulut tenda menganga lebar, aku dikejutkan dengan Mulki yang sedang membetulkan posisi jaketnya. "Bukannya nyaut lu? Mana sih Yoyo?" ketusku. Gak tahu Dip, tadi katanya ada urusan keluar dulu," jawab Mulki terbata-bata. Tanpa menutup kembali pintu tenda, aku bergegas berlari menuju tendaku. Pasir yang menelan setiap langkah membuat lariku semakin terasa berat. Aku merusuh kembali di dalam tendaku. Kucai, Ibang, dan Gundil terbangun seketika. "Lu kenapa?" tanya Kucai sambil mengucek matanya. Pertanyaannya tidak langsung kujawab. Pintu tenda kembali kurapatkan. Keril dan sepatu kami menjadi alat untuk menyumpal kembali. Lalu aku mendekatkan telunjuk ke mulutku. "Sst, di luar ada pasar setan," bisikku dengan penuh kehati-hatian. Ibang terperanjat. Ia mengambil sikap seakan hendak memeriksa keluar tenda, namun Kucai menahannya. "Pantesan, dari tadi sebenarnya kita dengar suara kayak orang-orang jualan di luar," timpal Kucai yang diamini oleh Ibang dan Gundil. "Ya udah, kita paksain tidur aja. Palingan pagi-pagi juga udah gak ada nih," ucapku berusaha mendinginkan suasana di balik hati yang sedang ditimpa ketakutan yang sangat-sangat ini. Syukurlah teman-temanku satu tenda ini menyetujui usulku. Mereka menarik kembali sleeping bag. Begitupun denganku. Aku ingin malam panjang ini segera berlalu, berganti pagi bersambut mentari yang indah. Aku berusaha memejamkan mataku. Masih sayupku dengar suara gamelan sudah mengecil dan suara keramaian pasar menghiasi langit pasar Bubrah. Baru pertama kali aku mengalami hal ini, bersanding langsung dengan mereka yang tak kasat mata. Sebelumnya aku sedikit skeptis, tidak percaya dengan keberadaan pasar setan di setiap gunung manapun. Namun kali ini, detik ini aku mengalaminya sendiri dengan nyata.
Kepalaku mulai terasa berat. Kelopak mataku pun tak dapat lagi kubuka lebar-lebar. Rasa kantukku ini sudah sangat tidak tertahankan. Di sela-sela keadaanku yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar, telingaku menangkap suara lirih yang berasal dari luar tenda. "Bang Dipta, maafin gue ya bang," ucap suara itu dengan nada datar. Rasa kagetku sudah terkalahkan oleh rasa kantuk. Aku menyadari itu adalah suara Ega. Namun raga ini sudah lemas tak berdaya. Hingga akhirnya aku terlelap menunggu pagi. Aku ingin melupakan setiap penggalan kejadian yang kualami malam ini. Selamat malam, Pasar Bubrah.